Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridayana Syahrani dari Biologi 2 semester 3 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Menyajikan sebuah video tentang Islam di Asia Tenggara yang mencakup Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Mohon untuk dipahami dan selamat menyaksikan. Yang pertama perlu kita ketahui bahwasannya Islam masuk ke Asia Tenggara melalui suatu proses damai yang mana penyebaran Islam terjadi tanpa pergolakan politik atau melibatkan kekuatan militer. Melainkan Islam masuk melalui jalur perdagangan, perkawinan, dakwah, dan pembauran masyarakat Muslim di Arab dengan masyarakat pribumi. Selain itu, mengapa Islam dapat diterima dengan mudah sebagai agama? Antara lain karena Islam mengajarkan toleransi dan persamaan derajat di antara sesama. Dan juga syarat masuk Islam yang mudah sehingga membuat ajaran Islam ini sangat menarik perhatian penduduk lokal. Asia Tenggara adalah tempat tinggal bagi penduduk Muslim terbesar di dunia. Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Selain itu, minoritas Muslim dapat ditemukan di Burma, Myanmar, Singapura, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Kita akan membahas tentang dinamika Islam di Indonesia. Meskipun jauh dari negara asal agama Islam, namun penduduk yang menganut agama Islam di Indonesia sangatlah besar, yaitu sekitar 12,9% dari total Muslim dunia. Saat ini, Muslim di Indonesia berjumlah sekitar 203 juta jiwa atau 88,2% dari seluruh jumlah penduduk. Ada banyak teori yang berpendapat tentang asal-muasal Islam yang berkembang di Nusantara. Beberapa di antaranya adalah: yang pertama, teori Mesir. Teori ini berdasarkan pada teori mazhab dengan mengatakan bahwa ada persamaan mazhab yang dianut oleh penduduk Mesir dan Nusantara, yaitu bermazhab Syafi'i. Yang kedua, teori Persia. Teori ini juga berdasarkan pada teori mazhab, ditemukan adanya peninggalan mazhab keagamaan di Sumatera dan Jawa yang bercorak Syiah. Yang ketiga, teori Gujarat. Teori ini mengatakan bahwa Islam yang berkembang di Nusantara berasal dari orang-orang Arab yang telah berimigrasi dan menetap di wilayah India dan kemudian membawanya ke Nusantara. Teori ini dikuatkan oleh teori nisan, yaitu ditemukannya model dan bentuk nisan pada makam-makam baik di Pasai, Semenanjung Malaya, dan di Gresik, yang bentuk dan modelnya sama dengan yang ada di Gujarat. Dan yang keempat, teori Cina. Teori ini berpendapat bahwa ajaran Islam berkembang di Cina pada masa dinasti Tang 618 sampai 905 Masehi yang dibawa oleh Panglima Muslim. Diyakini bahwa Islam memasuki Nusantara bersamaan dengan migrasi orang-orang Cina ke Asia Tenggara. Mereka memasuki wilayah Sumatera bagian selatan Palembang pada 879 Masehi atau abad ke-9 Masehi. Slamet Muljana dalam buku Runtuhnya Kerajaan Indo-Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara menggunakan 3 sumber untuk menunjukkan bukti maksudnya Islam ke Indonesia dari Cina, yaitu Serat Kendana, Babat Tanah Zawi, dan naskah dari Kelenteng Sampokong yang ditulis Purtman. Proses Islamisasi di Nusantara tidak dapat dilepaskan dari peranan kerajaan Islam atau kesultanan. Berawal ketika raja setempat memeluk Islam, selanjutnya diikuti oleh pembesar istana, kaum bangsawan, dan kemudian rakyat jelata. Dalam perkembangan selanjutnya, kesultanan memainkan peranan penting dalam pemaparan kesultanan sebagai institusi politik Muslim, pembentukan dan pengembangan institusi-institusi Muslim lainnya seperti pendidikan dan hukum atau peradilan agama, dan juga dalam peningkatan syiar dan dakwah Islam. Di antara kerajaan Islam dimaksud adalah Kerajaan Samudra Pasai, Sultanan Malaka, Kesultanan Aceh Darussalam dan Palembang. Di Jawa terdapat antara lain Kesultanan Demak yang dilanjutkan oleh Kesultanan Pajang, Kesultanan Mataram,
Kesultanan Cirebon, dan Banten. Yang kedua, dinamika Islam di Malaysia. Islam merupakan agama mayoritas di negeri jiran tersebut. Muslim Malaysia berjumlah 16.581.000 jiwa atau 60,4% dari total penduduknya. Sementara sisanya 19,2% memeluk Buddha, 9% beragama Kristen, 6,3% Hindu, dan di sekitar 2,6% saja yang memeluk agama Tionghoa tradisional. Sisanya memeluk agama yang lain. Sejak periode paling awal di Malaysia, Islam telah memulai ikatan yang erat dengan politik dan masyarakat Melayu. Islam bagi orang Melayu bukan hanya sekedar keyakinan, tetapi juga telah menjadi identitas mereka dan menjadi dasar kebudayaan Melayu. Pakaian tradisional Melayu misalnya telah disesuaikan dengan apa yang telah dianjurkan oleh Islam, berbaju kurung dan rok panjang bagi wanita yang disertai oleh tutup kepala, serta pakaian laki-laki yang juga disesuaikan dengan tuntutan ajaran Islam. Di sepanjang sejarah, hubungan yang sangat erat antara Islam dengan kebudayaan dan identitas Melayu ini merupakan sesuatu yang diterima secara umum. 3. Dinamika Islam di Singapura. Mayoritas penduduk Singapura yaitu 74,1% adalah Cina dan minoritas suku Melayu yaitu 13,4% dari seluruh jumlah penduduk. Berikutnya disusul oleh India 9,2%, Pakistan, Arab, dan lain-lain berjumlah 3,3%. Muslim hanya berjumlah lebih kurang 15% dari seluruh jumlah penduduk. Sisanya terdiri dari 61% penganut Buddha dan Konghucu, 14,6% Kristen, 4% Hindu, dan lain-lain sisanya. Pada akhir abad ke-14, wilayah Singapura menjadi wilayah bagian kekuasaan Malaka. Hal ini berawal ketika Singapura dikuasai oleh Raja Pameswara. Penguasa baru Tumasik ini di kemudian hari diserang oleh armada Majapahit dan terdesak ke Malaka. Di wilayah inilah Pameswara membangun kerajaan Malaka dan banyak berhubungan dan bergaul dengan para pedagang Muslim, khususnya yang datang dari bandar-bandar di Sumatera yang beragama Islam. Hal ini pada akhirnya membuat Pameswara memeluk agama Islam dan bergelar Sultan Iskandar Shah. Dalam sejarahnya, Singapura pernah menjadi satu di antara pusat Islam paling penting di Asia Tenggara. Hal itu disebabkan oleh keunggulannya sebagai pintu masuk bagi perdagangan internasional antara Eropa, Timur Tengah, Australia, dan Timur Jauh. Pada sisi lain, selain sebagai transit perdagangan, posisinya yang strategis juga telah memungkinkannya menjadi pusat informasi dan komunikasi dakwah Islam, baik pada masa Kesultanan Malaka, masa kolonial, sampai pada awal abad ke-20. Karena itu, jelaslah bahwa Singapura mempunyai peranan penting dalam penyebaran Islam di Asia Tenggara. Dan yang keempat, dinamika Islam di Brunei Darussalam. Pada Brunei Darussalam sendiri, 67,2% penduduknya beragama Muslim, 13% Buddha, 10% Kristen, dan 10% lainnya menganut keyakinan lainnya. Islam diperkirakan telah datang ke Brunei sejak abad ke-15. Catatan Portugis menyatakan bahwa Raja Brunei masih belum masuk Islam, tetapi para pedagangnya sudah Muslim. Walaupun memberikan dukungan kepada Muslim, tetapi Raja Awang Alak Betatar baru memeluk Islam pada masa kemudian dan diberi gelar Sultan Muhammad Shah 1363 sampai 1402. Ialah Sultan Brunei pertama dan penguasa Brunei saat ini merupakan keturunannya. Kerajaan Brunei dikenal menganut ideologi Kerajaan Islam Melayu atau Melayu Islam Beraja (MIB). Melalui MIB, pemerintah menginginkan agar nilai-nilai budaya Melayu dan norma Islam dijalankan. Acara-acara upacara keagamaan yang banyak tertera dalam kalender Muslim memberikan gambaran tentang bagaimana ideologi nasional itu diungkapkan dalam kehidupan berbangsa. Namun, perlu dijelaskan di sini bahwa terlepas dari teori-teori tersebut, satu hal yang pasti adalah bahwasannya Islam tidak berasal dari India, Persia, Iran, atau yang lainnya. Namun, Islam berasal dari Arab, suatu negara yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat turunnya Islam. Serta perlu ditekankan bahwasannya orang-orang yang menyebarkan agama Islam
bukanlah orang-orang yang berprofesi sebagai pedagang, namun seorang ahli agama, guru, dan dai yang paham betul akan Islam. Namun, mereka harus tetap bertahan hidup di negeri luar, yaitu dengan melakukan perdagangan. Sekian hal yang dapat saya jelaskan. Maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.